sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Aditya Herpavi. Bagi pemirsa yang punya masalah kesehatan nih, seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi, simak ya perbincangan kita kali ini karena kami akan memberikan solusi cara tepat hidup lebih sehat. Nah, kali ini pemirsa tentu sudah bersama kami hadir di sini ada Bapak Hidayat. Apa kabar Bapak Hidayat? Sehat. Sehat. Semangat ya Bapak? Semangat. Bapak hari ini didampingi sama Ibu ya? Iya. Oleh Ibu Ati ya? Iya. Tapi sebelumnya Aditya mau tanya nih. Tadi kita bersama-sama nonton profil tayangan potret kehidupan masyarakat pada umumnya dewasa ini. Kira-kira pandangan dari Pak Hidayat atau Ibu Ati melihat video tersebut bagaimana? Karena bagaimana kesehatan adalah paling utama. Harta tidak ada artinya jika kesehatan kita bermasalah. Kita tidak akan bisa menikmati harta kita. Saat ini Bapak kesibukannya apa? Setelah pensiun, saya usaha kecil saja. Usaha kecil, Iya. tapi tetap ada kesibukan sehari-hari ya Bapak? Ada kesibukan sehari-hari. Sebelumnya Pak, boleh tahu Bapak berprofesi sebagai apa? Sebelumnya sebagai IT di suatu bank swasta. Oke. Dan tentunya pemirsa, hari ini kita nggak sendiri atau berdua atau bertiga saja karena tentu sudah ada praktisi kesehatan kita, ada Mas Boyke dan Mas Yohanes yang sudah hadir di sini. Apa kabar Mas Boyke? Baik, salam sehat nih pemirsa dan jangan lupa ya, bahagia. Sebelumnya saya akan mengajak pemirsa untuk berkenalan lebih dekat lagi sama Pak Hidayat melalui video profil berikut ini. Hidayat masih sangat teringat jelas olehnya serangan stroke yang menimpanya pada suatu sore tahun 2018 lalu. Sebab semuanya terasa begitu cepat. Saya terkena stroke di usia 53 tahun. Tensinya 173. Ternyata itu tinggi dan mengalami pecah pembuluh darah. Benar saja, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan Hidayat mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Tindakan operasi pun langsung dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih buruk. Mungkin pemicunya adalah pola makan saya yang kurang terjaga dengan baik. Sering makan gorengan dan minum kopi. Dan kini, bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, Hidayat bersyukur kondisinya sudah jauh membaik. Walaupun tangan kirinya masih cukup sulit digerakkan, ia optimis suatu hari nanti dirinya bisa pulih seperti dulu. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Dan bagaimana caranya?
ia sudah bisa lebih sehat seperti sekarang ini. Nah, setelah saya dikenalkan dengan teknologi laser, manfaat yang sangat saya rasakan adalah tidur lebih berkualitas, sehingga pemulihan pasca stroke saya lebih cepat recovery-nya. Jalan, alhamdulillah udah bisa jalan, makan udah lebih enak, badan lebih berenergi. Terima kasih teknologi laser. Saya boleh tahu, ini sedikit remind ya, atau reminding, kejadian stroke itu berarti berapa tahun yang lalu, Ibu? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, itu kejadian di rumah ya, Pak? Iya. Habis sholat asar atau Habis mau sholat asar? Setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Mau duduk, mau jikir, tiba-tiba saya lihat dari kamar, udah miring ke kiri. Oh, ada Ibu ya? Terus langsung saya buru-buru nangkep, kalau enggak palanya akan kena kursi. Oke, lalu? Kebetulan dari keluarga Bapak banyak yang praktisi kesehatan. Baik. Jadi saya telepon kan, suruh ke rumah sakit sebelum 6 jam. Oh. Karena sis golden hour-nya itu 6 jam. Baik. Langsung saya lari ke rumah sakit swasta yang ada di dekat rumah. Dekat rumah, ya. Di scan segala macam, Ya. MRI segala macam, ternyata ada perdarahan. Pecah pembuluh darah? Iya. Di otak, Di otak. bagian kanan kiri? Kanan. Silang kan kayak gitu kan, Oh silang. iya. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Pak Hidayat ya. Tapi sekarang saya mau ngajak bermain dulu nih. Benar atau salah pemirsa? Kejang hanya disebabkan oleh epilepsi. Jawabannya benar atau salah? Coba Pak Hidayat atau Ibu Salah. Ati. Salah jawabannya. Kenapa Pak Hidayat? Karena tidak selalu epilepsi itu menyebabkan kejang. Karena saya sendiri merasakan kejang saat ini. Pak Dayat merasakan kejang? Iya. Serangan tiba-tiba? Serangan tiba-tiba. Oh, ini pasca stroke ya? Pasca stroke. Iya, Yang Bapak sendiri tidak punya riwayat nggak ada. Saya tidak ada riwayat epilepsi. Nah, coba kita tanyakan lebih langsung Boleh, sama boleh, praktisi kesehatan kita. Silakan Mas Yohanes. Ya, di otak kita ini ada namanya sistem kelistrikan, di mana sistem listrik ini bertugas untuk mengatur pergerakan tubuh kita. Pada saat terjadinya kejang, listrik di dalam otak kita ini mengalami gangguan. Nah, gangguan kelistrikan ini akan lebih cenderung lebih aktif, sehingga pergerakan itu akan lebih cepat ya. Jadi seperti gerakan cepat itu kan gerakan kejang ya. Iya. Nah, tetapi pemirsa, kejang ini dapat disebabkan karena beberapa penyakit. Salah satunya adalah epilepsi. Tetapi tidak hanya epilepsi saja, infeksi dari otak bisa juga menyebabkan kejang. Kemudian stroke juga bisa menyebabkan kejang, dan cedera otak juga bisa menyebabkan kejang. Nah, kita berbicara tentang stroke. 11% penyintas stroke ini akan mengalami keluhan kejang. Nah, keluhan kejang ini bisa terjadi cepat atau lambat pada pemulihan stroke-nya. Nah, makanya apabila pemirsa di rumah menemukan ada orang yang kejang atau mengalami kejang, segera ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih optimal. Jadi sudah jelas ya pemirsa ya, kalau kejang hanya disebabkan oleh epilepsi, jawabannya adalah salah. Apa tujuan Bapak menggunakan teknologi laser? Saya menggunakan teknologi laser untuk mencegah serangan stroke yang kedua. Yang berulang? Iya. Dari mana pertama kali tahu teknologi laser? Saya mendapat informasi Dari teknologi tetangga. laser dari tetangga. Jadi pasca stroke pulang dari rumah sakit, Ya. tetangga datanglah Membesuk, nengokin. Kebetulan salah satu teman itu juga suaminya kena serangan jantung. Jadi dia pakai teknologi laser itu untuk maintain aja, biar enggak mencegah ya? Mencegah. Disuruhlah pakai ini katanya gitu. Terus namanya kita ikhtiar ya, kita berusaha. Iya. Dijelasin nggak manfaatnya waktu itu sama enak katanya, tetangganya? tidur enak gitu. Karena kita belum tahu ya, kita mau coba aja dulu bagaimana nanti Malik. Iya, bentuk ikhtiar ya Ibu ya. Ibu ketika melihat Bapak seperti itu kena stroke, yang dirasakannya apa? Waktu terkena ini ya saya panik sih ya Mas ya. Ya, dan iya laki gue kena stroke nih, kena stroke gitu kan. Terus ya udahlah, yang penting saya kebetulan dokter bedah sarafnya juga bilang ini tingkat kesadaran Bapak masih bagus. Jadi kalau memang cepat ditindakan itu recovery untuk penyembuhan lebih cepat.
Akhirnya diberikan tindakan, cepet-cepet tindakan itu dioperasi Mas. Kepalanya? Operasi. Itu hampir sebulan kita di rumah sakit. Setelah pulang memang nggak bisa apa-apa. Jangankan duduk, berdiri aja nggak bisa. Apa sih yang Bapak rasakan ketika stroke itu, ketika Bapak kena stroke terus nggak bisa ngapa-ngapain secara emosional, Secara emosional, wah udah selesai saya bilang nih. Semangat saya hidup udah hilang ya selesai. Pak? Semangat hidup hilang udah. Udahlah saya berserah diri aja dulu dah. Oh, ya. Kalau udah waktunya udah. Dan setelah Bapak mengenal teknologi laser dan Bapak rutin pakainya bersama Ibu menggunakan teknologi laser, pasti ada perkembangan kan dari Iya. segi kesehatan. Yang pertama kali Bapak ingat, Bapak rasakan perubahan apa Pak? Itu bisa jalan. Oh ya, Iya. Sejalan saya Mas. itu berapa lama Bapak menggunakan teknologi laser? Bapak sudah bisa Kurang merasakan lebih itu? Saya flashback lagi ya. Iya, nggak apa-apa, Setelah pulang dari rumah sakit kan tetangga saya datang tuh. Iya. Itu Bapak masih di kursi roda. Baik, Kursi roda, terus dipakein teknologi laser ke tangan Bapak. Iya. Coba bangun, belajar bangun dari kursi roda. Jadi kayak anak kecil belajar jalan rambatan. Baik. Masya Allah saya senang banget kayak gitu kan. Jadi rambatan lagi, dia rambatan lagi, rambatan dari jatuh megang apa? Lemari. Iya. Harus pegangan juga kan. Tapi ikut fisioterapi juga ada. Masih sekarang masih ikut Sampai sekarang 2 masih minggu ya. sekali. Terus kita juga masih rutin check up ke rumah sakit sebulan sekali. Iya. Masih. Yang saya tangkap itu adalah ada semangat lagi setelah menggunakan teknologi Ya, laser. Itu adalah. Nah itu yang harus mungkin pemirsa juga tahu. Mungkin ada yang mengalami stroke ya di luar sana ya. Ya ini jangan pernah putus asa. Semakin lama pemirsa kita itu semakin menua, semakin kental darah kita nih. Mungkin darahnya Pak Hidayat nih Pak mewakili ini ya gambarnya kurang lebih seperti inilah. Iya, Ya darah yang tidak normal. Ya, karena darah yang normal tuh harusnya seperti ini. Terurai. Yang sebelah kiri itu, dia bisa membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Ketika menggunakan teknologi laser, ya, apalagi nih untuk orang yang stroke, teknologi lasernya dipakai nggak? Teknologi yang intranasal, ya, itu akan membantu mempercepat pemulihan orang yang terkena stroke. Tetapi juga kita harus, kok bisa terbantunya cepat karena apa? Karena teknologi laser ini dia akan menguraikan gumpalan-gumpalan darah ataupun memperbaiki kualitas pembuluh darahnya seperti ini. Kalau di ada terjadi gumpalan-gumpalan darah, maka gumpalan darah ini dengan teknologi laser akan diuraikan. Karena ada 3 sinar yang akan menyinari, yaitu sinar biru, kuning, dan sinar merah. Ya, sehingga aliran darahnya menjadi lancar dan pembuluh-pembuluh darahnya juga bisa menjadi lebih elastis. Ya. Karena ada sinar birunya. Sinar birunya itu membuat nitric oxide, salah satu zat yang ada pada pembuluh darah, diaktifkan kembali sehingga dia bisa melebar, kemudian dia bisa menurunkan daripada tekanan darahnya. Nah itulah fungsi daripada teknologi laser, sehingga apa yang terjadi pada Pak Hidayat ini bisa cepat mengalami pemulihan. Jadi Bapak atau Ibu ada keluarga yang terserang stroke, jantung, ya, ayo bantu dengan melakukan pola hidup yang sehat, mengikuti petunjuk dokter dan lengkapi dengan teknologi laser agar supaya pemulihannya menjadi lebih cepat, menjadi lebih baik lagi. Nah, teknologi laser ini adalah perpaduan antara teknologi barat dan teknologi timur. Nah, pada pergelangan tangan kiri ini ada beberapa titik akupuntur yang memang menjadi target. Yang pertama adalah PC. PC ini perikardium, di mana teknologi laser ini akan meningkatkan kesehatan dari organ sekitar jantung. Kemudian HT atau heart untuk kesehatan jantungnya. Kemudian LU untuk lung, untuk paru-paru. Jadi ketika pemirsa di rumah menggunakan teknologi laser, ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dan juga akan meningkatkan kesehatan paru, jantung, dan organ sekitar jantung. Kemudian teknologi laser ini akan memberikan efek ketika digunakan, di mana lasernya ini akan menembus lapisan-lapisan kulit, mulai dari epidermis, kemudian masuk ke dermis, kemudian hipodermis, dan targetnya adalah pembuluh darah. Di mana pada saat laser ini masuk ke dalam pembuluh darah, ini akan menstimulasi dinding dalam pembuluh darah membentuk satu senyawa, yaitu nitric oxide. Di mana nitric oxide ini berperan untuk melebarkan pembuluh darah. Selain itu, dia akan melenturkan pembuluh darah dan dapat melancarkan aliran darah sehingga
oksigen, nutrisi itu dapat tersampaikan ke organ-organ yang menjadi targetnya. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, dan harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Produk Aku Laser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat ya pemirsa, yang sudah dipatenkan di Indonesia. Tuh. Dipatenkannya di Indonesia. Untuk memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau Aku Laser hanya tersedia melalui call center kami, website resmi, official marketplace, showroom resmi kami di Alam Sutra. Karena Gogo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jadi bisa disampaikan ke tetangga, ke keluarga, ke saudara. Kalau ada yang datang ke rumah-rumah atau ke kantor menawarkan produk serupa, jangan langsung percaya ya. Kenapa pemirsa? Karena kita harus pastikan mendapatkan dokter laser atau Aku Laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogo Mall. Segera pemirsa, take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pak Hidayat, pasca terserang stroke, Ya. menurut Bapak yang paling terdampak itu apa untuk Bapak pribadi? Sepertinya dunia ini udah berakhir buat saya. Ada rasa penyesalan nggak Pak? Penyesalan ada. Ya, Rasakan. penyesalannya itu tadi saya baru kenal teknologi laser setelah saya kena stroke. Nggak di awal gitu maksud saya. Seandainya Bapak lebih tahu manfaat dari teknologi laser, mungkin Bapak Di awal ingin menggunakan untuk mencegah. Iya, untuk mencegah, betul. Tuh, dan Bapak maaf ya Pak, boleh tahu dari Bapak terserang stroke sampai dengan hari ini, siapa orang yang selalu ada buat Bapak di samping Bapak? Istri saya. Apa yang Bapak rasakan dengan kehadiran Ibu yang sudah meluangkan waktu, tenaga, perhatian sepenuhnya Memberikan untuk Bapak? support buat saya. Ya, Support untuk bangkit lagi. ya. Ibu selalu Dari- pesan apa untuk Bapak? Semangat, ikhlas, sabar. Bapak semangat nggak untuk bisa Semangat recovery pasti. lebih baik lagi? Pasti semangat. Ya, Sabar. Maaf Pak Hidayat, Ya. kalau dalam bekerja dulu, waktu masih bekerja atau berprofesi sebagai ahli IT, itu berarti kan jam kerjanya itu mengikuti, kalau IT dan perbankan itu berarti 24 jam ya? 24 berarti pakai jam. shift, tingkat konsentrasi berarti sangat tinggi ya Pak? Sangat tinggi pada saat malam, apalagi di bawah mata ngantuk itu kan harus tetap konsentrasi kita. Nah, ini dia Itu nih. dia tuh. Untuk Pak Hidayat juga pemirsa ya, ini relate banget dengan tips yang akan diberikan untuk pemirsa. Tahukah Anda pemirsa, duduk lama bisa memicu penyakit kronis. Silakan Mas Yohanes mungkin mau menjelaskan. Atau Mas Boyke? Ya. Silakan. Baik, pemirsa harus tahu dulu ya penyakit-penyakit kronis itu apa saja. Ya, seperti misalnya kanker,
seperti misalnya penyakit degeneratif, penyakit-penyakit sendi, ya, kemudian juga penyakit-penyakit gula itu sendiri, ya, kemudian penyakit hiperkolesterol, itu semua juga bisa terpicu oleh karena kita terlalu lama duduk, ya. Jadi bagaimana mensiasatinya? Ya, tadi kalau udah duduk, sudah duduk, yang gerakan tubuh kita, ya, dan biarkan darah itu mengalir, ya. Karena ini kalau pekerja-pekerja di IT, pekerja-pekerja di depan komputer, ya, itu kadang-kadang kan lupa waktu. Nah, disitulah yang plus tadi, ya, pola makannya. Ya, pola makan yang gorengan lagi, kopi lagi, gorengan lagi, itu semua tentu saja mengakibatkan memudahkan terjadinya aterosklerosis. Dan tadi kita sudah lihat juga, bahwa Bapak ini terbantu setelah menggunakan teknologi laser. Jadi stroke itu bukan akhir segalanya, pemirsa. Ya, stroke itu kalau penanganannya tepat, mengikuti petunjuk dokter, melakukan fisioterapi, berubah pola hidup, plus menggunakan teknologi laser, itu biasanya perubahannya seperti yang Bapak Hidayat rasakan. Ya, karena yang namanya darah dan pembuluh darah kembali diperbaiki, ya, apalagi kalau nanti ditambahkan dalam pengobatan stroke itu ada yang namanya teknologi NMES. Nah, pertama adalah kita tahu stroke itu adanya di kepala. Ya, terjadinya pada pembuluh darah kepala. Maka gunakan teknologi laser yang intranasal juga. Ini adalah batok kepala, di dalamnya ada otak dan pembuluh darahnya begitu banyak. Di sana ada pusat-pusat, ya, namanya pusat memori, kemudian pusat keseimbangan, pusat penglihatan, pusat pendengaran, ya. Nah, itu semua tentu membutuhkan aliran darah yang baik. Dan stroke pun terjadinya kan di kepala, ya. Ada yang pecah ataupun tersumbat. Nah, teknologi intranasal akan mengaktifkan nitric oxide yang ada di pembuluh darah, dimulai dari hidung yang akan disebarkan ke seluruh pembuluh darah di kepala. Akibatnya aliran darah di kepala menjadi lancar, bisa membantu mengurangi terjadinya kepikunan. Kepikunan itu makin parah pada orang-orang yang stroke, ya. Kemudian membantu gangguan-gangguan juga keseimbangan. Pada orang stroke juga sering terjadi gangguan keseimbangan. Membantu juga untuk gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, bahkan juga pembuluh-pembuluh darah di sana. Kalau itu baik aliran darahnya, membantu juga untuk perbaikan persyarafan yang membutuhkan darah yang lancar. Apa manfaat yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi intranasal ini? Badan lebih enak, lebih sehat gitu loh. Lebih berenergi. Intranasal itu di kepala tuh lebih dingin gitu rasanya. Kayak rumput kesiram air katanya. Iya. Oh begitu Ibu? Iya, rasanya seperti. Jadi Bapak cerita sama Ibu, setelah menggunakan teknologi intranasal itu, kepala jadi lebih fresh. Lebih fresh gitu, lebih kayaknya, segar. lebih fresh, lebih Memang segar. sebelumnya suka memiliki apa? Pusing kali. Keluhan ya. apa? Pusing. Mungkin pasca operasi kali ya. Iya. Jadi masih suka suka nyeri-nyeri gitu loh. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang alhamdulillah udah hilang sejak saya pakai teknologi laser ditambah intranasalnya itu. Tadi juga saya mendengar Bu bahwa Bapak setelah menggunakan teknologi laser, pola tidurnya menjadi lebih mudah ya? Iya. Oke, nah pemirsa, teknologi laser ini juga dapat meningkatkan kualitas tidur. Nah, di mana ini akan membentuk atau mengatur dari irama sirkadian dalam tubuh kita. Di mana irama sirkadian ini adalah pengatur di mana saat kita tidur dan saat kita bangun. Dan terjadi selama 24 jam. Nah, pada saat teknologi laser ini digunakan malam hari, dia akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi satu hormon yang disebut melatonin. Di mana melatonin ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas tidur. Nah, tetapi jangan berpikiran bahwa ketika teknologi laser digunakan pada pagi atau siang hari, jadi ngantuk. Tidak. Karena yang distimulasi adalah hormon serotonin. Di mana hormon serotonin ini berfungsi untuk menstabilkan mood dan dapat meningkatkan energi. Jadi pada saat teknologi laser digunakan, energi kita lebih meningkat. Kepada pemirsa di mana saja, khususnya penyinta stroke, saya sarankan untuk menggunakan teknologi laser untuk pemulihan kesehatan
dan pemulihan pasca stroke. Ya. Dan untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Jadi jangan abaikan, gunakan teknologi laser sekarang juga. Ya, terima kasih. Ayo, segera gunakan dokter laser atau IQ laser dari Gogomall ya. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dan penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Produk IQ laser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Untuk memastikan layanan terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau IQ laser hanya tersedia melalui call center, website resmi kami, official marketplace, dan showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen ya. Jadi pemirsa, pastikan Anda membelikan produk dokter laser atau IQ laser yang asli, yang berkualitas, yang bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Pemirsa, segera take action ya. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.